So guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Fan Channel, dan di depan kita ada laptop Dell Postro V131 lansiran tahun lama ini, di bawah 2015. Dan dari segi spek ini sebenarnya masih cukup lumayan ya. Intel Core i5 Gen 2 dari bawaannya. Kemudian RAM bawahnya itu 4GB, cuman sudah di-upgrade jadi 12GB ya, tapi dengan frekuensi yang berbeda, dan dia ngikut yang lebih kecil ya, karena frekuensinya berbeda. Selain daripada itu, kita beli ini dengan harga bekas, dengan harga yaitu 735.000, dan minusnya itu klik kanan mati ya, dan memang secara fisik memang tidak begitu mulus. Dan untuk baterainya dia ngedrop pas awal, memang dia sudah ngedrop dan tidak bisa full, tidak terisi juga untuk sekarang, makanya kita beli lagi untuk baterainya. Nah, selanjutnya untuk desainnya sendiri saya pikir masih cukup timeless ya, masih cukup bisa digunakan di era sekarang, walaupun dari segi fisik sudah tidak mulus. Tapi ini ada campuran logamnya, soalnya ketika dicas itu kadang nyetrum ya. Untuk ini ada Dell, tulisan Dell, logonya, dan bisa sedikit efek menyala. Di sebelah sini ada ventilasi cukup besar, kemudian kabel USB 2.0, dan bisa digunakan untuk mencharger smartphone dalam keadaan ininya mati ya, jadi mirip power bank. Kemudian kabel HDMI ataupun port HDMI, kemudian ini untuk micro SD tapi pakai konektor lagi, biasanya untuk kamera. Dan di sebelah sini ada dua port USB 3.0, kemudian jack audio dan kabelan sebelah sini, serta kabelan sebelah sini, serta ini PGA ya, audio sebelah sini, dan ini dua port USB 3.0. Tidak ada apa-apa lagi kecuali di depan mungkin. Untuk di depan ini dia ada speaker sepertinya, sebelah sini kiri kanan stereo, dan ini untuk LED indikatornya sebelah sini. Bagian bawahnya dia jujur untuk ventilasinya tidak begitu bagus ya. Ini sebelah sini ada satu ventilasi, ini ventilasi, bawah ventilasi, dan ini ventilasi. Baterai di sebelah sini. Kemudian untuk ini adalah cover untuk RAM dan juga hard disk ya, bisa diganti dengan SSD juga jika perlu, tapi ini setelah saya install ulang lumayan lah, masih lumayan ngangkat. Dan untuk speknya bagaimana? Ya, tadi sudah disinggung sedikit. Dia bawaannya itu pakai Windows 7. Kemudian oleh si penjual diganti ke Windows 10. Dan di Windows 10 itu saya rasa berat ya. Jadi saya ganti ke Windows 8. Dan ini BIOSnya memang pasti pakai legacy ya. Jadi bukan EUP ya. Jadi untuk install ulang agak sedikit susah karena dia tidak support di EUP. Oke, di sini dia sudah saya install beberapa aplikasi seperti 5 emulator, dan ini bisa di running ataupun bisa dibuka dengan lancar sih ya, walaupun tidak secepat ketika kita pakai SSD ya untuk emulator ini, karena emulator ini rekomendasinya pakai SSD. Kemudian kita coba ke DXDiag. Untuk ininya dia pakai Sandy Bridge ya, jadi memang Gen 2. Kemudian untuk GPU-nya dia pakai Intel HD 3000 ya. VGA-nya dia, untuk PGA-nya sendiri dia GPU clock-nya itu 650 MHz, kemudian memorinya 667 MHz, tapi ketika di booster dia bisa sampai 1300 MHz ya, cukup tinggi jika dia udah dibuka ya boosternya. Dan untuk suhunya, untuk running ini dia bisa capai, ini baru idle ya, belum buka banyak software, baru software ringan menurut saya, dia mencapai 66, 69, hampir 70. Dan ketika kita buka browser banyak kemudian ditambah dengan emulator, dia bisa mencapai 100 derajat Celcius, jadi cukup panas. Untuk CPU nya sendiri dia pakai Intel Core i5 2450M, 2,5 GHz. Tapi untuk harga 700.000, harga bekasnya ini cukup worth it, karena ya walaupun Gen 2 masih bisa masih bisa diandalkan pakai Windows 8, kemudian prosesor Gen 2, dan RAM bisa di-upgrade maksimalnya itu sampai ke 16 GB, tapi di sini terpasang hanya 12 saja dengan silang ya, dengan belang 4 dan juga 8 GB. Dan ini belum saya coba untuk bermain game,
tapi dari pemilik awalnya dia bisa running PES 2018 mungkin ya. Dia main PES, kemudian memang dia mengeluhkan panas ya, overheat. Dan saya searching ternyata memang penyakit dari Dell itu, laptopnya itu cepat panas. Dan karena ini pakai Intel Gen 2 juga ya, performanya memang jika dibandingkan dengan yang Gen terbaru 13 memang nggak ada apa-apanya. Tapi di zamannya dan dengan sistem cooler seperti ini memang wajar jika laptop ini cepat panas. So far dengan harga dan performa saya pikir ini merupakan salah satu laptop yang worth it untuk dibeli. Di luar dari baterainya memang dan juga suhunya ya.